Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam acara Persekutuan Doa Pagi. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Menjadi Ujung Jari Kristus. Mari sebelumnya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan pujikan bersama sebuah pujian, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kita akan membuka persekutuan doa kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan kali ini, kami masih boleh bersekutu bersama. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyertai kami, Engkau sendiri yang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami akan semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, masih dengan di rumah saja, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan memujikan sebuah pujian, hidup ini adalah anugerah.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersepakat untuk memohon tuntunan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Kiranya ya Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman pada hari ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat 29 hingga seterusnya. Ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan.
Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah pembacaan Injil kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tahu bagaimana kita mengusahakan damai bagi diri kita sendiri. Ada orang-orang yang mungkin dari kita yang mengusahakannya dengan cara piknik, atau menghabiskan waktu dengan keluarga, atau bahkan mungkin melakukan hobi. Nah, itu cara-cara seperti itu tuh menghadirkan damai bagi diri mereka, bagi diri kita. Ada banyak cara agar kita mengusahakan kedamaian, damai sejahtera bagi kehidupan kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita mampu, ketika kita tahu cara kita menghadirkan damai sejahtera bagi diri kita sendiri, mengusahakan kedamaian bagi kehidupan kita, pertanyaannya adalah, apakah kita mau dan berinisiatif untuk mengusahakan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita? Nah, Injil hari ini, bacaan kita hari ini akan menuntun kita, akan memberi inspirasi kepada kita untuk kita dapat membagikan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui bacaan Injil hari ini kita tahu bahwa Yesus melakukan mujizat kepada ibu mertua Simon. Kita bisa melihat bagaimana ibu mertua Simon yang sedang sakit demam, lalu Yesus datang, lalu ia menyembuhkannya, dan akhirnya ibu mertua Simon menjadi sembuh. Nah, nampaknya peristiwa mujizat itu lumrah dilakukan oleh Yesus, terutama bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dan kita bisa membaca di Alkitab banyak sekali kisah kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi titik pentingnya itu bukan hanya pada mujizatnya saja. Mujizat itu menjadi penting bahwa Allah berkuasa memang, tetapi kita bisa melihat ada hal lain yang indah, bahwa Yesus mau menghadirkan damai sejahtera secara berinisiatif gitu ya, yang muncul dari dalam dirinya untuk datang membagikan, untuk mengusahakan, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi ibu mertua Simon dan bagi orang-orang di sekitarnya. Jika kita lihat lagi gitu ya bacaan kita pada hari ini, ketika kita tahu konteks pada masa itu gitu ya, pada masa itu perempuan itu dianggap sebelah mata gitu ya, karena kastanya dianggap berbeda di masyarakat, dan Yesus mau datang berinisiatif kepada orang-orang yang dianggap sebelah mata pada saat itu. Ada banyak kisah mengenai kehadiran Yesus bagi orang-orang yang disingkirkan. Dan hari ini kita melihat bagaimana Yesus mau datang kepada orang yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Yesus mau datang dan menyembuhkan ibu mertua Simon. Tidak diceritakan ibu mertua Simon itu pekerjaan sehari-harinya apa, tetapi dalam konteks masyarakat pada saat itu, selain keluarga kerajaan, biasanya perempuan tidak dihiraukan kehidupannya, tidak diperhatikan kehidupannya, tidak sebesar perhatiannya kepada laki-laki. Nah, Yesus mau datang kepada orang-orang yang tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan itu. Yesus menghadirkan damai sejahtera. Bukan hanya tentang kehadirannya saja, tetapi bagaimana ia menyembuhkan ibu mertua Simon. Kesembuhan yang dibawa oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus, bukan hanya menyembuhkan fisiknya, bukan hanya menyembuhkan tubuh dari perempuan ini, tubuh dari ibu mertua Simon, tetapi juga membuat sebuah perubahan di dalam kehidupannya.
Kita tahu mungkin pada konteks zaman itu ketika seseorang sedang mengalami sakit biasanya dikait-kaitkan dengan dosa. Wah, karena kamu berdosa makanya kamu sakit dan lain sebagainya. Karena kamu dosa, kamu menderita sakit penyakit. Karena kamu dirasuki oleh setan, kamu dikutuk, kamu mengalami sakit. Pada saat itu anggapan masyarakat adalah seperti itu. Dan ketika Yesus datang kepada ibu mertua Simon yang lagi sakit itu dan menyembuhkannya, maka Yesus juga mengubah kehidupan, bahwa orang ini tidak dianggap lagi menjadi seorang yang dianggap berdosa, yang dirasuki oleh setan dan lain sebagainya. Yesus mendatangkan perubahan melalui mujizat tadi. Nah, dari dua hal ini kita dapat melihat bagaimana Yesus sedang mengupayakan damai sejahtera. Yesus sedang mengabarkan Injil, mengabarkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarnya, terutama bagi ibu mertua Simon ini, perempuan ini. Dan Yesus juga pasti akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau juga mencontoh Yesus? Mau mencontoh bagaimana ia datang, ia berinisiatif untuk peduli, untuk mengasihi, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Kita selalu mendengar bahwa sebagai pengikut Kristus kita pun perlu menjadi saksi yang mengabarkan Injil Tuhan. Injil bukan hanya sekadar perkataan. Injil bukan hanya sekadar kisah pelayanan Yesus. Tetapi Injil merupakan sikap hidup kita. Sikap hidup yang mau mendatangkan damai sejahtera. Sikap hidup yang mau menjadi aliran sentuhan Kristus. Ketika Yesus mau menyentuhkan dirinya kepada ibu perempuan Simon, pertanyaannya, apakah kita juga mau menjadi ujung jari Kristus yang menyentuh banyak pribadi yang membutuhkan di sekitar kita? Saudara yang terkasih, saya membayangkan seseorang yang sedang mengalami masalah itu seperti air putih ini yang dikeruhkan oleh cairan hitam. Orang yang sedang membutuhkan, orang yang sedang menghadapi masalah, itu hatinya dikeruhkan oleh berbagai banyak pikiran, dikeruhkan oleh banyak hal yang membuat dia mungkin susah untuk berpengharapan, susah untuk melihat janji Tuhan, susah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan ada banyak peristiwa yang sedang ia hadapi. Dan ketika kita menjadi sentuhan Kristus, ketika kita menjadi saluran sentuhan Kristus yang peduli, yang mau memperhatikan, yang mau membantu sesama kita ketika sedang mengalami kesusahan, kita sedang mengalirkan sentuhan Kristus kepada orang tersebut, sehingga lama-kelamaan hatinya akan pulih dan menjadi bening kembali. Nah, seperti itulah sentuhan Kristus yang memulihkan, dan kita diajak untuk menjadi ujung jari Kristus yang mau menyalurkan damai, yang mau memperhatikan, yang mau mempedulikan sesama. Untuk itu, marilah kita di dalam keseharian kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, mempedulikan mereka, membantu mereka di dalam doa dan di setiap usaha kita. Dan dengan cara itulah kita dapat menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi saluran sentuhan rahmat Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami untuk menjadi ujung jari Allah yang menyentuh setiap pribadi yang membutuhkan kami. Dan kiranya melalui setiap kepedulian yang kami miliki,
Setiap usaha dan upaya dan kemampuan yang kami upayakan untuk membantu orang-orang di sekitar kami dapat menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kami, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap dapat menjadi saksi Kristus yang membawa damai sejahtera, yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan melalui setiap perilaku kami. Kami menyerahkan seluruh hari-hari kami dan keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.